Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man ittaba'al huda amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur malam hari ini Allah izinkan untuk sama-sama menunaikan kewajiban menuntut ilmu yang mudah-mudahan diterima sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga terlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang saya hormati, saya muliakan abang saya, guru saya, Ustadz Saifullah. Jika antum santri ini belum lahir, saya sudah saudaraan dengan Ustadz Saifullah ini. Kakak kelas saya dulu waktu kuliah yang menjadi pembimbing saya, abang saya, kakak kelas. Ustadz Zamzam, alhamdulillah berkenan hadir, mohon. Jadi saya deg-degan kalau ada Ustadz Zamzam. Ustadz Dendi, Ustadz, anak terus terang lupa namanya, kalau wajahnya familiar nih. Ustadz kita ini, Ustadz Yusuf, Ustadz Irfan, Ustadz, nah ya, kalau ini mahasiswa saya, Ustadz siapa? Farhan. Dan asatizat yang lain yang Allah muliakan, adik-adik santri, santriwan, santriwati juga yang luar biasa. Dulu setelah ngaji begini, angkat senjata lawan penjajah. Dulu santri-santri kita dahulu. Tapi karena ini tadi disebutkan spesial, maka kita harus masuk ke jauh perjalanan bangsa kita. Sebelum ke soal tembak-menembak gitu. Memang sekarang lagi rame soal tembak-menembak ini kan. Tapi kita bicaranya jauh sebelum ada soal tembak-tembakan ini. Pertama, kita harus tahu dulu sejarah Islam di Nusantara ini apa. Nanti kalian ini akan ketemu semacam teori-teori gitu. Sebenarnya Islam masuk ke Indonesia ini kapan? Kan dulu namanya bukan Indonesia. Masing-masing punya kerajaan, masing-masing punya kesultanan. Juga waktu dijajah oleh Belanda namanya Hindia Belanda. Nederland Hindia Belanda dulu namanya, belum ada Indonesia. Nama Indonesia itu muncul sekitar tahun 1920-an di Belanda sendiri oleh Bung Hatta. Lalu muncul juga nama Indonesia ini di awal-awal abad ke-20 itu. Ada beberapa teori kapan Islam masuk ke Nusantara Indonesia ini. Kalau Pak Ahmad Mansur Surya Negara dalam bukunya Api Sejarah menyebut Indonesia ini dengan Nusantara Indonesia. Ya, bukan Islam Nusantara, tapi Nusantara Indonesia. Ada beberapa teorinya karena orang berbeda-beda pendapat kapan Islam masuk ke Nusantara ini. Baiknya ini nggak usah dicatat, didengarkan saja. Nanti file ini kalian boleh minta ke ustadz-ustadz. Kita perhatikan aja biar masuk. Nanti masuknya ke kertas aja, ke sininya nggak masuk. Pertama disebut teori Gujarat. Ini sesuai kepentingannya masing-masing. Karena pihak Belanda nggak suka kalau Islam itu terkemuka gitu. Kalau Islam itu hebat. Nah, satu teori Gujarat. Ini Snook. Dia itu penasehat pemerintah Belanda pada saat itu untuk urusan keagamaan, untuk urusan umat Islam. Dari kata dia, itu nggak mungkin Islam masuk ke Indonesia itu langsung dari Arab, langsung dari Mekah. Tapi bisa jadi masuknya dari India, dari Gujarat. Melalui apa? Ajaran tasawuf. Nanti kalian belajar soal itu ke ustadz-ustadz. Jadi masuknya pertama kali itu ke kerajaan Samudra Pasai abad ke-13 karena Samudra Pasai itu berdiri di abad ke-13. Itu pertama. Kedua, yang kedua ini kita dukung.
Namanya teori Makkah, bahwa Islam masuk ke Indonesia itu justru langsung dari Arab. Abad ke-7 Masehi. Nabi Muhammad diutus jadi Rasulullah abad keberapa? Abad ke-7 Masehi. Jadi Islam datang ke Indonesia itu sejak awal lahirnya Islam itu sendiri, abad ke-7 Masehi. Memang Rasulullahnya sudah tidak ada, tapi para sahabat Rasulullah masih ada sebagian ketika Islam datang ke Nusantara ini. Cuman kalian kalau baca ada di WA itu, di grup WA, bahwa Ali bin Abi Thalib datang ke Garut gitu. Siapa lagi? Nah itu nggak benar. Nah kalau yang itu nggak benar. Tapi dibawa oleh para pedagang Arab beragama Islam, hasil didikan para sahabat. Sahabatnya sendiri tidak ada yang sampai datang ke Indonesia ini. Jadi kalau nanti ada kalian baca artikel Ali bin Abi Thalib sampai datang ke Garut makan dodol gitu. Dodol Garut, apa cocodot, apa burayot, macam-macam itu, nah itu nggak benar. Nama Garut sendiri kan dikasih oleh orang Belanda. Tapi yang kita yakini kebenarannya, Islam datang justru jauh lebih awal daripada abad ke-13. Datangnya abad ke-7. Abad di mana sebagian sahabat Rasulullah sendiri masih ada. Nanti bukti-buktinya ada banyak. Yang ketiga ada namanya teori Persia. Teori Persia ini dimunculkan oleh Prof. Abu Bakar Aceh dan Husain Jayadiningrat. Jadi Islam masuk ke Nusantara itu dari Persia. Persia itu Iran dan Irak sekarang. Jadi Syiah, mazhabnya Syiah. Apa alasannya? Alasannya karena ada sistem ejak baca Quran yang seperti orang Jawa Barat. A, Jabar A, JRI, A, KPSU. AIU itu cara eja baca Quran orang Syiah. Nah itu di Jawa Barat tuh kayak begitu. Kalau baca Al-Quran itu belajarnya pakai Iqra-nya dulu tuh. Begitu nggak kalian? Pakai apa sekarang? Dulu ba, Jabar, ba, JR, bi, ba, Kapes, bu, babi, bu. Ini Budi. Nah itu begitu dulu. Tapi ini dibantah. Kenapa? Karena justru masyarakat Muslim Jawa Barat nggak ada yang Syiah, justru Sunni, justru Muslim. Kalau benar terpengaruh oleh ajaran Syiah, harusnya banyak dong orang Sunda yang Syiah gitu. Tapi kan nggak ada. Nah itu tertolak teori ini. Keempat disebut teori Cina. Ini Prof. Slamet Mulyana. Berdasarkan kronik Klenteng Sampokong. Jadi Sultan Demak dan Wali Songo adalah penanakan Cina. Memang iya gitu sebagian. Dan dalam budaya Cina, penulisan sejarah nama tempat yang bukan negeri Cina dan yang nama bukan bangsa Cina itu dicinakan penulisannya. Tapi di beberapa tempat justru tidak dicinakan penulisannya. Nah ini juga teori ini tertolak. Ini gak terlalu penting lah. Ada teori maritim, Baloh dari Pakistan. Jadi masuk ke Nusantara juga pada abad ke-1 Hijriah, 7 Masehi. Jadi kita tahu bahwa kalau ada tuduhan, umat Islam itu menyebarkan agamanya dengan perang, dengan pedang, dengan kekerasan, dengan darah. Biasanya itu yang dituduhkan. Nanti kalian kuliah atau kalian apa akan mendapati fitnah yang berulang-ulang seperti itu. Bahwa Islam, Nabi Muhammad itu menyebarkan Islamnya, tangan kanan pegang pedang, tangan kiri pegang Al-Quran. Jadi pakai kekerasan, tidak ada perdamaian gitu. Itu biasanya nanti kalian dapat fitnah seperti itu. Tapi itu jelas tidak benar. Salah satu contohnya adalah saat Islam masuk ke Indonesia ini, nggak ada pakai perang, pakai dagang, pakai perkawinan, pakai pendidikan, pakai jalur dakwah, dagang, ngobrol, gimana nih Islam,
Oh, kok akhlaknya bagus ya? Ini memang agama saya ngajarin begini. Kok nggak apa namanya ngurangin timbangan? Kok nggak jual yang sudah expired nggak dijual gitu? Tahu expired yang udah apa itu? Kadaluarsa. Nah, kok jujur sih dagangnya kamu? Ya ajaran agama saya ngajarin begini. Nggak nimbun barang gitu biar jadi mahal, minyak goreng ditimbun dulu nggak dikeluarin ke pasar, baru kalau udah mahal minyak gorengnya dikeluarin. Nah, nggak begitu orang Islam dagangnya. Oh gitu ya, kalau gitu saya deh mau masuk Islam kalau gitu. Atau lihat pernikahan gitu, ada pedagang Arab lihat, wah ada yang apa ya, ada orang gadis Indonesia nih yang menarik gitu, yang cantik gitu, dinikahi, masuk Islam. Terus kemudian yang paling penting, Islam itu tidak mengenal sistem kasta. Tahu kasta? Kalau Hindu Buddha kan mengenal sistem kasta. Apa tuh? Pertama Brahmana, kedua Ksatria, tiga apa sih? Pokoknya sudah terakhir ya. Jadi manusia itu statusnya tergantung kastanya itu. Jadi ada kasta yang dia lahir udah cocoknya jadi pembantu gitu. Cocoknya jadi hamba sahaya, namanya Sudra. Padahal dia nggak dosa apa-apa, tiba-tiba kok saya harus jadi hamba sahaya, saya harus jadi budak. Nah itu nggak terima sebenarnya. Nah Islam datang kan tidak mengenal. Orang itu dalam Islam tidak dibeda-bedain kecuali keimanannya dan amal solehnya. Betul nggak? Yang membedakan manusia itu keimanan dan amal solehnya. Soal warna kulit, soal asal dari mana, dia kaya miskin, tua muda, orang mana, nggak penting. Dalam Islam itu yang penting dia iman nggak, dia punya amal soleh nggak gitu. Akhirnya karena tertarik oleh ajaran Islam ini, rakyat-rakyat kecil itu mau akhirnya masuk Islam mereka itu. Akhirnya mereka masuk Islam. Melihat rakyatnya masuk Islam, raja-rajanya masuk Islam juga karena dua hal. Satu, lihat rakyatnya masuk Islam. Dia nggak mau ditinggal oleh rakyatnya, nggak mau lepas pangkatnya sebagai raja gitu. Ya udah deh, saya masuk Islam. Kedua, karena penjajah mulai datang. Penjajah itu mau merebut kerajaannya juga. Sementara kalau dia ingin mempertahankan kerajaannya, dia harus didukung oleh rakyat. Rakyatnya sudah Islam. Makanya kalau dia pengen didukung oleh rakyat yang mempertahankan kerajaan dari penjajah, dia harus masuk Islam. Ini prosesnya seperti itu. Nah ini ada beberapa data, sumber-sumber eksternalnya. Jadi waktu Utsman bin Affan jadi khalifah, itu sering mengutus utusan perdagangan, salah satunya ke Cina. Itu tahun 24 sampai 36 Hijriah. Nah, ini dimanfaatkan untuk mengadakan kontak dengan wirausahawan Nusantara. Jadi, dagang itu bukan hanya ke Cina, tapi kan ada orang dari Bugis, dari mana datang juga, dagang juga, ada komunikasi di situ, ada dakwah di situ. Jadi para khalifah Islam itu mengirimkan sampai 32 kali utusan ke Cina. Karena satu-satunya jalan yang mudah untuk sampai ke Cina Selatan itu lewat Kepulauan Nusantara. Lewat negara kita gitu. Sehingga wajar kalau pelabuhan-pelabuhan di Banten, pelabuhan di mana itu disinggahi oleh para pedagang Arab. Nah, di situ ada interaksi. Nah, tahun 674 Masehi itu di Sumatera Barat, di Sumatera itu sudah ada satu kampung yang dihuni oleh orang Arab Islam. Ada bukti-buktinya di situ. Berita dinasti Tang pada angka Nisan Ulama, Islam masuk pada abad ke-7 di Baros, Tapanuli, daerah Sumatera Utara sekarang ya. Baros ini masuk ke salah satu hadis Nabi. Ketika salah seorang putri Rasulullah meninggal, kalian lebih hafal lah teks Arabnya ya, karena kalian santri. Itu kata Rasulullah,
campur airnya dengan baros. Baros itu kapur barus. Nah, karena di daerah Tapanuli itu penghasil utama kapur barus, nah lidah orang Arab nyebutnya nggak bisa barus tapi jadi baros. Itu ribuan tahun sebelum Masehi, orang Yunani, orang Cina untuk membalsem, orang Mesir membalsem jadi mumi, itu rajanya jadi mumi. Itu salah satunya pakai kapur barus. Dan kapur barusnya selain ngambil dari Yunani, yang paling terkenal di dunia saat itu ngambilnya dari Indonesia, dari Tapanuli ini. Jadi udah terkenal saat itu kapur barus itu. Itu dalam hadis Sahih Bukhari ada hadis tentang itu. Lalu takce ini kan lidahnya orang Cina gitu kan, kekhilafahan Umayyah ini. Datang ke Kalingga. Kalingga ini kerajaan Islam menurut Hamka. Lalu ada hubungan diplomatik Cina dengan Arabia semasa Khulafaur Rasyidin 11 sampai 41 Hijriah. Nah, ini yang paling penting. Ada usaha-usaha yang menurut Pak Natsir tadi disebutkan oleh Ustadz Farhan. Ada 3 tantangan dakwah menurut Muhammad Natsir. Ini tokoh besar kita. Selain yang lain-lain juga. 1, sekularisasi. Sekularisasi ini nanti kalian akan ketemu. Udahlah soal Islam jangan dibawa-bawa ke politik. Ekonomi nggak usah diatur sama Islam. Pendidikan ngapain sih bawa ayat-ayat pakai hadis. Kalau kebudayaan, sosial, ilmu pengetahuan nggak usah. Ilmu itu netral, jangan bawa-bawa Islam. Nanti kalian akan ketemu yang begitu tuh, yang sesat-sesat seperti itu. Ngomongin Islam janganlah dibawa-bawa ke politik. Ngomongin politik jangan dibawa-bawa ke masjid. Nah itu nanti ada yang begitu kalian ketemu. Itu sekularisasi tantangan. Yang kedua kristenisasi, pemurtadan. Orang Islam dimurtadkan jadi Kristen lain sebagainya. Yang ketiga itu nativisasi namanya. Nah apa kalian mulai harus dikenalkan kepada istilah-istilah ini. Nativisasi itu adalah upaya mengecilkan peran Islam, peran umat Islam di Indonesia. Kan coba dalam sejarah kalian paling sering mendengar kata Majapahit atau Demak. Paling sering dengar kata Majapahit atau sering dengar kata Kesultanan Demak? Sering dengar kata Samudra Pasai atau Kerajaan Sriwijaya dan Pajajaran dalam pelajaran sejarah? Sering dengar Raden Patah atau Mahapati Gajah Mada? Gajah Mada kan? Sering dengar apa tuh sinetron dulu tuh? Kian Santang, Joko Tingkir, atau siapa gitu, para wali songo. Itu namanya nativisasi. Tokoh-tokoh kerajaan-kerajaan selain Islam dibesar-besarkan seolah hebat, kuat, berpengaruh besar di Indonesia. Tokoh-tokoh Islam, kerajaan-kerajaan Islam ditekan sedalam-dalamnya seolah-olah nggak ada ngaruhnya apa-apa. Kayak Borobudur. Borobudur itu udah terkubur, tapi oleh Belanda dibongkar lagi, disusun lagi. Buat apa? Bukan hanya soal pelestarian budaya, bukan soal hanya kecintaan terhadap budaya, tapi niat utamanya, motifnya itu adalah untuk mengangkat sejarah sebelum Islam seolah-olah hebat, besar, dan kemudian Islam gak ada apa-apanya. Nah, Ustadz punya pertanyaan. Meskipun umat Islam itu mayoritas, tetapi ternyata umat Islam tidak meninggalkan peradaban yang tinggi. Tidak seperti Hindu-Buddha yang melahirkan Borobudur dan Prambanan. Betul apa salah kalimat tadi? Sekali lagi. Ini kopinya keburu dingin. Meskipun umat Islam itu mayoritas di Indonesia, sekarang kan penduduk Indonesia 275 jutaan.
Umat Islamnya 80%. Berarti sekitar berapa orang? Banyak. Ya, 200 sekian juta. Meskipun umat Islam itu banyak di Indonesia, tapi ternyata umat Islam itu tidak meninggalkan warisan peradaban yang tinggi, yang hebat. Berbeda dengan Hindu Buddha yang meninggalkan Borobudur dan Prambanan. Betul nggak kalimat ini? Setuju atau enggak maksudnya kalimat ini? Setuju apa enggak? Setuju? Kalau saya sih enggak. Karena peradaban Islam itu bukan peradaban batu. Kita umat Islam enggak bikin-bikin candi. Akhirnya kan juga ditinggalkan oleh pemeluknya juga, itu Borobudur dan Prambanan. Karena itu dibangun dengan darah rakyat. Kayak Raja Fir'aun dulu bangun apa? Piramid, bangun Sphinx, itu kan ribuan rakyat jadi korban. Bercipratan darah rakyat di situ, sehingga ketika rajanya selesai runtuh, ditinggalkan itu. Karena mana suka mereka berada di situ sebenarnya. Tapi kalau peradaban Islam itu peradaban ilmu, bukan peradaban batu. Makanya ajaran Islam itu adalah ajaran yang hidup. Tahu hidup? Dari dulu sampai sekarang masih aja ada yang nanya, Ustadz, hukumnya hukumnya membaca usoli apa contohnya kan? Itu berarti ajaran Islam hidup, dipakai gitu. Ustadz, hukumnya kita kalau dijilat oleh gogok gimana gitu. Ustadz, hukumnya ini gimana? Ustadz, padahal pertanyaan itu ratusan tahun begitu-gitu aja. Artinya apa? Itu dipakai syariat Islam, itu hidup, nggak ditinggalin oleh umat Islam. Gitu. Betul nggak? Ngerti nggak sih? Nah, galak amat. Nah, ada strategi penulisan sejarah Cina dengan penekanan pada deislamisasi. Deislamisasi itu ya nggak ada deh, Islam itu punya peran gitu. Bahwa Mongol itu kan nanti jadi kerajaan Islam, Mogul. Yang bangun apa itu? Taj Mahal. Taj Mahal tahu? Salah satu keajaiban dunia itu kan kuburan, bukan masjid ya. Jadi jangan kalian datang ke sana healing gitu kan. Lalu kemudian wah ada masjid nih, sholatlah di situ. Justru sholatnya di kuburan malah. Itu kuburan istri salah seorang raja Islam, kerajaan Mogul. Saking cintanya dia sama istrinya meninggal, dibuatlah bangunan itu, namanya Taj Mahal. Justru yang berpengaruh adalah Dalai Lama Tibet. Nah, jelas ini tidak benar. Nah, kita masuk ke Indonesia. Kesultanan Samudra Pasai di Aceh itu berdiri tahun 1275. Kerajaan Hindu Majapahit tahun 1294. Jadi ada selisih 19 tahun. Lebih awal Kesultanan Islam Samudra Pasai berdirinya daripada kerajaan Hindu Majapahit. Jadi tidak benar bahwa Islam masuk ke Nusantara setelah keruntuhan kerajaan Hindu Majapahit. Runtuhnya Majapahit kapan? 1478. Nanti kalian akan ketemu bahwa yang menghancurkan peradaban Nusantara hebat Majapahit itu Islam. Nah, nanti akan ketemu tuh tuduhan kayak gitu. Jadi runtuhnya Majapahit itu oleh umat Islam. Nah, nanti akan ketemu. Yang padahal tidak benar, karena Kesultanan Samudra Pasai justru lebih dulu ada dibanding kerajaan Hindu Majapahit. Kerajaan Hindu Majapahit ini kerajaan penjajah. Dulu Mahapati Gajah Mada mengucapkan sumpah palapanya. Itu kalimatnya adalah menundukkan. Gitu, menundukkan kerajaan-kerajaan lain menjadi besar senusantara. Bukan mempersatukan. Makanya yang terjadi, Gajah Mada itu membawa pasukannya menghancurkan, menyerang negara-negara lain meskipun sesama kerajaan Hindu atau Buddha. Sriwijaya diserang, Pajajaran diserang gitu. Itu kerajaan kolonial, itu kerajaan penjajah.
Ya sumpah palapanya itu, meskipun sebenarnya nggak sampai terwujud gitu. Ya. Jadi perkembangan agama Islam itu adalah pada saat umat Islam telah membangun kekuasaan politik Islam atau kesultanan. Ya. Cek. Kemudian ada political motif ya, ada motif politik di sini. Ada motif politik. Terdengar? Di luar enggak ya? Apa-apa. Rajanya kerajaan Hindu itu pindah masuk ke agama Islam. Lalu dari kerajaan namanya berubah jadi kesultanan. Nah, jadi ada proses pembentukan kekuasaan politik Islam. Raja itu tidak kehilangan kekuasaannya karena dia juga masuk Islam. Kalau dia tidak masuk Islam, dia ditinggal oleh rakyatnya. Dan dia tidak mau dong kayak begitu. Masih ingat kisah Raja Heraklius? Ada ya? Jadi dia ketemu dengan rombongan Abu Sufyan berdagang. Lalu kemudian dipanggil untuk mengkonfirmasi, benar nggak itu Muhammad tuh yang ngaku-ngaku jadi Rasul, jadi Nabi itu? Ternyata benar semua apa yang dia sebutkan itu, terkonfirmasi gitu, dibenerin oleh Abu Sufyan. Kan dia kemudian mengumpulkan menteri-menterinya, mengumpulkan prajurit-prajuritnya. Sebenarnya yang mengaku-ngaku jadi nabi itu benar itu. Gimana kalau kita beriman sama dia, sama Muhammad itu? Ternyata menolak tuh menteri-menterinya. Katanya Heraklius itu, aku tadi cuma ngetes doang, ngeprank doang gitu. Kalau kalian gak setuju, ya udah kita nggak usah ikut Muhammad, nggak apa-apa. Dia takut kehilangan jabatan gitu, kehilangan kekuasaannya. Oke, udah nyala? Belum ya? Yang ketiga, nanti kalian akan ketemu dalam pelajaran sejarah. Itu ada babak-babak sejarah. Tahu babak-babak sejarah? Ada fase-fase, tahapan-tahapan sejarah. Oh, kita itu awalnya Indonesia dulunya adalah animis dinamis. Tahu animis dinamis? Yang percaya sama pohon ada rohnya, batu ada rohnya. Jadi kalau kalian lewat ke pohon yang keramat katanya, Mbah permisi Mbah gitu, numpang lewat Mbah gitu. Nah kayak begitulah, masih percaya sama Nyi Roro Kidul gitu. Pernah ketemu Nyi Roro Kidul nggak? Ada gambarnya kan? Katanya Nyi Roro Kidul itu pernah mau ke Jakarta pakai kereta kencananya itu, Nyi Roro Kidul. Tapi nggak jadi. Bukan hanya soal macet, karena kena ganjil genap. Dia, padahal nggak ada plat nomornya juga si kereta kencananya itu. Pernah ada perempuan ngaku cucu Nyi Roro Kidul. Nah dia pernah berhasil menipu seorang wakil rakyat anggota DPR agar tidak ketangkep KPK. Dia bayar 40 miliar, bayangin, biar nggak ketangkep. Ternyata ketangkep juga gitu. Sudah bayar 40 miliar itu. Harusnya memang cucu Nyi Roro Kidul ini dihadapi oleh pesulap merah, biar terbongkar kebohongannya itu. Jadi kalau ngaku Nyi Roro Kidul bisa menang 40 miliar, saya juga mau jadi cucu Nyi Roro Kidul. Jadi dulu itu kepercayaannya begitu pertama katanya. Percaya sama roh-roh, batu-batu, pohon-pohon, gua-gua yang ada rohnya gitu.
Setelah itu baru masa Hinduisme dan Buddhisme, masa Hindu dan Buddha. Setelah masa Hindu dan Buddha baru ada masa Islam. Setelah masa Islam ada masa Katolik dan Protestan. Nah, ini tidak benar. Fase-fase ini, urutan-urutan sejarah seperti ini tidak benar. Karena sejatinya Hindu dan Buddha itu tidak sangat berpengaruh kepada rakyat Indonesia. Karena yang berpengaruh itu justru pemahaman animisme, dinamismenya. Makanya pemahaman umat Islam sekarang yang masih percaya sama roh-roh lain sebagainya, keris dan lain sebagainya, itu bukan ke Hindu Buddha, tapi larinya ke animisme, dinamisme. Semacam kita menyebut sholat dengan sembahyang, menyembah yang widi, itu dari animis, dinamis, bukan dari Hindu Buddha. Bahkan Islam itu sendiri sudah datang ketika masa Hindu Buddha. Jadi enggak animis dinamis habis datang Hindu Buddha habis datang Islam, enggak begitu ceritanya gitu. Nah, ini keruntuhan kerajaan Hindu Majapahit. Karena ini yang sering disebut-sebut dalam sejarah. Saudara-saudara kita umat Hindu dan umat Buddha yang kurang baca, yang kurang literasi, itu masih dendam sama umat Islam itu karena menganggap bahwa Islamlah yang meruntuhkan kerajaan hebat mereka dulu, Majapahit. Padahal kan ceritanya tidak begitu, dongengnya, kisahnya. Jadi ada dongeng dan fitnah. Runtuhnya Majapahit akibat diserang oleh Kesultanan Islam Demak. Raden Patah itu kan anak Raja Brawijaya kelima, raja terakhir Majapahit. Inilah yang dimanfaatkan sejarawan Barat bahwa Islam di Nusantara disebarkan dengan pedang, pemaksaan, dan kekerasan. 2. Majapahit runtuh sebenarnya bukan oleh serangan Raja Demak, oleh Kesultanan Islam Demak, bukan. Justru runtuhnya oleh serangan Raja Giridrawardana dari kerajaan Hindu Kediri. Jadi sama-sama Hindu. Serangan Kediri ini sebagai balasan serangan Raden Wijaya. Nah, Raden Wijaya ini pendiri Majapahit ke Kediri saat dipimpin Prabu Jayakatwang 1292 dengan menggunakan tentara Kubilai Khan. Tujuan tentara Kubilai Khan, dulu kan ada Genghis Khan, ada Kubilai Khan gitu. Itu menyerang Raja Kartanegara yang menghina utusannya Mengki, yang dipotong telinganya itu. Kalian kalau nonton filmnya ada. Namun dia tidak tahu bahwa Kertanegara sudah tidak lagi bertahta. Nah, ini dimanfaatkan oleh Raden Wijaya untuk membantu penyerangan terhadap kerajaan Hindu Kediri. Itu. Jadi tidak benar Majapahit runtuh oleh serangan Kesultanan Islam Demak. Memang saat itu udah bobrok, udah mau runtuh gitu kerajaan Majapahitnya. Lalu masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara itu dengan cara damai, tadi udah disampaikan. Lalu ada juga Sultan Maulana Yusuf dari Kesultanan Banten tidak pernah menyerang dan menghancurkan kerajaan Hindu Pajajaran karena penulisan sejarahnya justru menyebutkan kerajaan Hindu Pajajaran runtuh oleh serangan Kesultanan Banten. Jadi ini lagi-lagi katanya umat Islam nih biang keroknya nih. Umat Islam nih yang menjajah, yang menyerang dengan kekerasan kerajaan-kerajaan Hindu di Nusantara, itu tidak benar. Seperti kerajaan Hindu di India, itu runtuh bukan karena oleh serangan pasukan Islam dari Afghanistan dan Mongol, tapi karena ditutupnya jalan perdagangan laut oleh penjajah-penjajah Barat. Itu penyebabnya. Oke, ini yang pertama. Oke. Kita masuk ke materi yang terakhir. Masih kuat? Sih ya, sekalipun belum makan malam. Oke.
Saya berpendapat pahlawan itu dari asal kata pahlawan, yaitu orang-orang yang hanya berharap pahala saja, berharap ganjaran saja dari Allah. Orang-orang yang ikhlas. Siapa orang-orang yang ikhlas itu? Ya orang Islam. Orang Islam itu yang mengenal konsep ikhlas, ya orang Islam. Dia berjuang melawan penjajah karena memang hanya berharap keridhaan Allah. Allah itu memerintahkan kita melawan kezaliman, kemunkaran, dan penjajahan itu kan kemunkaran dan kezaliman. Makanya ketika penjajahan datang, para kiai, para ulama, para santri, kita-kita ini turun melawan penjajah. Karena apa? Memenuhi perintah Allah untuk memerangi kezaliman, untuk menahan orang-orang yang ingin merusak agama. Kan Belanda datang membawa misi penyebaran agama mereka juga, bukannya sekedar mencari rempah-rempah. Justru motif utamanya balas dendam kekalahan dalam perang salib selama 200 tahun. Mereka maju, mereka menyerang negara-negara timur yang notabene adalah negara-negara Islam. Nyari rempah-rempah ya, oh ini punya emas nih, ambil gitu. Mereka juga menyebarkan agama. Jadi para ulama, para kiai, para santri itulah para pahlawan. Makanya ketika kemerdekaan sudah diraih, 17 Agustus diproklamirkan kemerdekaan, yang awalnya para kiai, para ulama dari pesantren balik lagi ke pesantren, santri balik lagi ngaji. Yang awalnya nyangkul balik lagi ke sawah, yang awalnya nyari ikan di laut balik lagi ke laut. Karena ya sudah diraih ini kemerdekaannya. Gak berharap jabatan, gak berharap harta kekayaan. Itulah yang memang disayangkan oleh Pak Nasir. Saking ikhlasnya kata umat Islam, udah merdeka, udah itu posisi politik, posisi ekonomi, lain sebagainya ditinggalkan. Sehingga jabatan-jabatan diisi oleh orang-orang yang kurang bener lah gitu. Kurang benar untuk mengisi pemerintahan gitu. Karena motifnya itu jihad fi sabilillah. Jihad yang benar ya, bukan bom sana bom sini, tapi jihad yang benar gitu. Tidak ada satupun negara Arab yang pernah menjajah Indonesia. Coba sebutkan, ada gak negara Arab yang pernah menjajah Indonesia? Gak ada. Semua penjajah itu bukan negara-negara Islam. Spanyol, Portugis, Belanda, Jepang, Inggris, 5 negara yang pernah menjajah Indonesia lama ataupun sebentar, itu bukan negara-negara Islam. Tapi anehnya nanti kalian akan ketemu udah gede, ada orang-orang yang anti Arab. Sebenarnya bukan anti Arab, dia anti Islam. Cuman karena masih takut-takut, malu-malu kalau menyebut saya anti Islam. Tapi akhirnya anti Arab, maksudnya sebenarnya dia anti Islam. Iya betul. Nah, padahal tidak ada satupun negara Arab yang pernah menjajah Indonesia. Justru negara-negara Arab lah yang pertama kali mengakui kedaulatan kemerdekaan Indonesia. Mesir, Lebanon, sekarang juga Lebanon sebenarnya juga hampir minoritas malah Muslimnya itu kan, Kuwait, Qatar, Saudi dan lain-lain. Jadi motifnya itu bukan nasionalisme, bukan kesukuan, tapi motifnya memang jihad fisabilillah. Makanya teriakannya dari dulu ratusan tahun lamanya berjuang kemerdekaan itu Allahu Akbar. Bukan merdeka. Merdeka itu menjelang kemerdekaan barulah ada teriakan merdeka. Tapi dulu penyemangatnya itu dari zaman tuanku Imam Bonjol 1880, Bagran Diponegoro 18 sekian, itu semuanya pekikannya adalah Allahu Akbar. Bukan merdeka. Merdeka itu yang menjelang kemerdekaan baru ada merdeka. Seperti Bung Tomo ketika menyemangati arek-arek Surabaya di radio RRI itu, kalau kalian lihat di YouTube nanti tolong cek di YouTube,
itu masih ada kata-kata takbirnya yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi di buku-buku pelajaran sejarah sekarang itu takbirnya udah hilang. Tapi kalau dicek di YouTube masih ada itu takbirnya itu. Apa Bung Tomo bilang? Saya tidak tahu dengan ucapan apalagi yang bisa membangkitkan semangat perjuangan rakyat kecuali dengan takbir, katanya gitu. Jadi dia tahu betul, kata Pak Nasir, Bung Tomo itu tahu betul apa yang bisa menggerakkan rakyat untuk berjuang. Padahal saat itu umat Islam telah dikecewakan. Kecewanya berat banget gitu. Apa istilahnya? Kalau kita udah bestie lalu kita berantem sama bestie kita itu kan kecewa berat itu. Ya, anak-anak Citayam Fashion Week gitu kan. Itu dikecewakan dengan penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta itu kan. Sila pertama Pancasila. Itu kecewa betul, tapi tidak mutung gitu, tidak pundung. Apa bahasa Indonesianya? Burik. Tidak burik gitu. Jadi ketika Belanda datang lagi menggonceng Nika, Inggris pemenang Perang Dunia Kedua. Bayangin, Belanda Inggris itu pemenang Perang Dunia Kedua. Datang lagi ke Indonesia mau jajah, tetap lagi umat Islam bangkit untuk melawan penjajah itu. Padahal baru saja dikecewakan oleh beberapa pihak gitu. Hebatnya tuh umat Islam. Nah ini yang kemarin agak ada kontroversi di Ustadz Adi Hidayat itu kan, yang soal nama seorang tokoh pejuang Thomas Matulesi, nama aslinya Ahmad Lesi atau Muhammad Lesi. Sebenarnya beliau ngambil sumbernya ke Pak Ahmad Mansur Suryanegara di Api Sejarah itu. Lalu Raja Sisingamangaraja itu dalam buku sejarah sekolah disebutnya dia penganut agama nenek moyang, namanya Palgebu. Padahal Raja Sisingamangaraja ini dia adalah seorang muslim yang taat gitu. Termasuk Pangeran Diponegoro, katanya melawan penjajah Belanda, akibat tidak jadi beliau yang akan diangkat sebagai raja gitu, atau sebagai pangeran mahkota. Atau karena Belanda mau bikin rel kereta api yang melintasi tanah leluhurnya, pemakaman leluhurnya. Itu bukan, jelas salah. Pangeran Diponegoro bangkit melawan penjajah, motivasinya Islam. Karena Belanda sudah memasukkan paham-paham gak benar ke istana gitu, minum-minuman keras, perzinahan dan lain-lain sebagainya gitu. Dia melawan bangkit. Makanya pakainya pakai pakaian semacam ulama gitu kan. Karena beliau mengaku diri sebagai khalifah Islam di tanah Jawa. Nah, sebelum Indonesia merdeka itu, kesultanan-kesultanan Islam itu sudah merata dari Aceh sampai Papua. Jadi jangan dikira dulu umat Islam sedikit di Papua, di NTT, dulu banyak. Sebelum ada penjajahan gitu. Nah, makanya ada Maluku kan. Maluku itu kan dari bahasa Arab, dari kata mulk, raja, sultan. Karena ada banyak kesultanan Islam, Tidore, Goa, apalagi itu di daerah timur itu, Bone, Kesultanan Bone. Itu kemudian jadi Maluku, wilayah kerajaan-kerajaan Islam. Ini bentuk jamak taksir kali ya, dari mulk itu. Makanya Indonesia digelari dengan Zamrud Khatulistiwa. Ini kan bahasa Arab. Khat dan al-istiwa, garis yang memanjang lurus dari ujung ke ujung, indah bagaikan untaian zamrud. Jadi Nusantara ini karena banyak umat Islam mayoritas, ada kesultanan Islam dari Aceh sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke, indah banget, disebutlah Zamrud Khat al-Istiwa. Oleh karenanya kesamaan akidah dari rakyat Indonesia yang mayoritas dan semangat ukhuwah Islamiyah, itulah yang berperan sangat penting mendorong semangat persatuan dan kesatuan. Bayangkan 17.000 pulau lebih di Indonesia ini
Jauh-jauh dipisah oleh laut, samudra, oleh selat. Nggak ada WA, nggak bisa TikTokan, nggak bisa Instagram, nggak bisa teleponan. Tapi kok bisa nyambung jadi kesatuan Republik Indonesia? Apa faktornya? Faktornya keislaman. Karena kalau bukan faktor kesamaan akidah dalam Islam, itu nggak mungkin jauh-jauh itu bisa tiba-tiba mau bersatu gitu. Nggak mungkin. Jadi kalau nggak ada Islam, nggak ada itu Indonesia. Nggak ada Islam, nggak ada itu Republik Indonesia itu. Makanya kata Kahin, seorang Indonesianis, dalam bukunya Nationalism and Revolution Indonesia, ada 3 faktor penting yang kemudian berpengaruh mewujudkan persatuan nasional. 1, agama Islam dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia. 2, agama Islam tidak hanya mengajari berjamaah, tapi juga mengajari melawan penjajah. 3, umat Islam menjadikan bahasa Melayu sebagai senjata pembangkit kejiwaan. Nah, ini ada fakta-fakta sejarah yang harus diluruskan. Sebagian antum mungkin sudah tahu. Karena kata Pak Nasir, berbeda penafsiran terhadap fakta sejarah itu gak apa-apa. Kan bisa diuji nanti oleh riset-riset, oleh kajian ilmiah. Beda tafsir terhadap fakta sejarah gak apa-apa. Contoh beda tafsir tentang kenapa 7 kata hilang dari Piagam Jakarta, silakan gak masalah. Tapi yang gak boleh itu adalah penggelapan sejarah. Ada sejarah yang sudah ada, umat Islam berperan di sini, dihapus, dihilangkan, gak ditulis. Contoh ini namanya nativisasi yang tadi, merendahkan peran Islam, mengangkat peran yang bukan Islam. 1, pelopor kebangkitan nasional, kita mengenal ada Hari Kebangkitan Nasional. Tanggal berapa? Tanggal berapa itu ya? November ya? Pokoknya saya lupa. Pelopor kebangkitan nasional itu bukan Budi Utomo, tapi Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi tahun 1905. Kemudian menjadi Sarekat Islam tahun 1911 yang tokohnya Haji Umar Said Cokro Aminoto dan Agus Salim. SI lah yang memasyarakatkan istilah nasional dan kemerdekaan. Budi Utomo saat itu menolak persatuan Indonesia, juga masih menolak kemerdekaan Indonesia. Pakai bahasa Jawa dan bahasa Belanda, nggak pakai bahasa Melayu. Padahal Indonesia itu bahasa Indonesia awal dari bahasa Melayu. Nah, Budi Utomo nggak mau pakai. Terus khusus hanya untuk kalangan priai, kalangan orang-orang jet set, konglomerat, orang-orang hebat gitu. Rakyat-rakyat kecil, wong cilik nggak boleh masuk. Tapi syarikat Islam nggak, umum. Lalu ada pelopor pembaharuan sistem pendidikan nasional. Itu Muhammadiyah, bukan Taman Siswa. Ini tafsir sejarah ya, kita boleh berbeda. Muhammadiyah itu berdiri 1912, Taman Siswa 1922. Lebih awal Muhammadiyah, pelopor sistem pendidikan nasional, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah sudah pakai bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu bahasa persatuan. Taman Siswa masih pakai bahasa Jawa dan bahasa Belanda. Sumpah Pemuda 28 Oktober 28 itu dipelopori oleh para pemuda Islam atas prakarsa para ulama dalam rapat nasional Partai Sarekat Islam Indonesia di Kediri September 28. Kan sebulan sebelum Sumpah Pemuda. Jadi Sumpah Pemuda yang dianggap sebagai tonggak paling bersejarah dalam kebangkitan dan kemerdekaan bangsa. Itu diawali oleh para pemuda Islam. Lalu ada fatwa jihad Kiai Haji Hashim Asy'ari. Bung Karno kan bingung, ini Belanda datang lagi, kita baru merdeka, nggak punya senjata, SDM-nya masih kurang, masih lemah. Ini datang Belanda, pakai ada Inggris lagi, pemenang Perang Dunia Kedua. Gimana caranya kita melawan? Kata Pak Nasir, bilang ke Jenderal Sudirman, coba minta Kiai Haji Hashim Asy'ari, salah seorang tokoh besar Islam saat
untuk minta kepada Bung Karno agar keluar fatwa jihad. Dan kemudian disebut dengan resolusi jihad. Yang sekarang 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Gitu kan. Jadi lewat Ustadz Sudirman, kan Sudirman ini seorang ustadz di guru madrasah sekolah Muhammadiyah. Lalu bilang kepada Bung Karno lalu kemudian sampaikan ke Kiai Haji Hashim Asy'ari. Orang turun semua umat Islam di wilayah Surabaya dan sekitarnya wajib 90 km wajib datang jihad fisik. Di luar 90 km dari Surabaya wajib bantu. Matilah 2 jenderal Inggris, bayangin. Dan dalam perang dunia kedua itu tidak pernah ada jenderal Inggris mati di perang dunia kedua itu. Justru 2 jenderal Inggris mati di Surabaya oleh umat Islam. Nah, hebatnya itu umat Islam. Nah, ini Bung Tomo yang tadi, aku tidak tahu dengan cara apa lagi membangkitkan semangat rakyat selain dengan takbir. Nanti ada Piagam Jakarta, kalian harus baca. Piagam Jakarta itu esensinya adalah syariat Islam. Nanti ada dekret Presiden 5 Juli 59 yang jiwanya juga Piagam Jakarta, yakni syariat Islam. Makanya kemudian karena Indonesia ini diperjuangkan kemerdekaannya oleh para ulama, para kiai, para santri, oleh umat Islam, maka Allah anugerahkan kemerdekaan itu di hari paling mulia, hari Jumat, di bulan paling mulia, bulan Ramadan tahun 1364 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Bayangin, teks proklamasinya, meskipun teks proklamasi itu awalnya kata Bung Hatta itu Piagam Jakarta itu. Piagam Jakarta itu pembukaan Undang-Undang Dasar tuh. Tahu kalian pembukaan Undang-Undang Dasar? Preambul. Nah, itu awalnya teks proklamasi yang akan dibacakan. Cuma entah kenapa tiba-tiba diganti dengan yang pendek. Kami, bangsa Indonesia, menyatakan gitu. Nah, itu teks itu dibacakan Bung Karno saat sahur. Saat sahur kan penuh keberkahan. Tasaharu fa inna fis sahur barokah. Didektekan ke Sayuti Melik. Sayuti Melik ngetik, kertasnya dibuang ke tempat sampah. Yang asli tulisan tangan diambil lagi untuk diselamatkan. Kalau nggak diselamatkan itu kita nggak kenal tulisan tangan asli teks proklamasi itu. Lalu dibacakan di hari Jumat, hari paling mulia dalam Islam, Sayyidul Ayyam, jam 10, di saat orang-orang lagi berpuasa. Dan puasa kan salah satu doa yang tidak terhijab, yang makbul itu kan doa orang berpuasa. Umat Islam juga lagi dizalimi oleh penjajah. Dan salah satu doa yang tidak akan tertolak itu doa orang yang dizalimi. Di bulan Ramadan pula. Jadi Allah anugerahkan kemerdekaan ini gak sembarangan waktunya. Itu penghargaan Allah kepada para ulama, para kiai, para santri, umat Islam yang berjuang berkorban memerdekakan bangsa. Nanti ada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapa pencetusnya? Seorang ulama, seorang ustadz, seorang santri, namanya Muhammad Nasir. Baiklah, saya kira itu. Sebenarnya kalau diulas lebih panjang akan panjang pula kajian kita. Yang pasti saya berharap antum santriwan santriwati ke depan dari mulai sekarang dikokohkan keyakinan kita di Indonesia ini bukan tamu. Kita bukan ngontrak. Kita bukan orang yang mampir. Kita umat Islam adalah pemilik sah, pemilik asli bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, kalian ke depan gak semuanya harus jadi guru di Bunyan. Ya, harus di antara kalian dari yang jadi presiden, jadi menteri, jadi pengusaha, agar kemudian negeri ini benarlah menjadi milik kita. Bukan dikuasai, dimiliki oleh orang-orang yang justru tidak berjuang memerdekakan bangsa ini. Fahimtum? Alhamdulillah. Demikian saya kira pemaparan materi. Tetap ada tanya jawab? Ya, fadhal. Baik, terima kasih kepada Ustaz Bapak Hasan yang melakukan ilmunya kepada kita semua. Baik, pada kemerdekaan ini
menyambut kemerdekaan ini, biar lebih berkuat kita takbir dulu ya. Takbir. Kurang semangat. Takbir. Terima kasih Ustaz atas materinya. Maka dari itu pada para jemaah maupun santri silakan yang mau bertanya langsung saja. Ya, apa atau yang ikhwan silakan katakan. Baik, jika tidak ada, Anda dulu Ustaz. Anda dulu mungkin yang bertanya. Ini kan Jangan ini ya. para ulama dan para ulama dan santri dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan alhamdulillah pada saat hari ini setelah memperjuangkan dengan berdarah-darah sehingga negara ini bisa kita miliki. Nah, dan tadi jawabannya sudah Ustaz presentasikan kepada kita semua. Lalu pertanyaan saya adalah, setelah kita merdeka, setelah kita memegang kemerdekaan ini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita pertahankan selaku santri dan masyarakat atau umat Islam, para pejuang Islam, agar NKRI ini kokoh? Bisa dipahami kan? Ya. Itu dulu bisa. Atau mau dikampus dulu atau langsung jawab saja? Langsung jawab aja. Langsung jawab saja. Ya. Atau di kampus jawab saja? Ya? Di kampus Boleh. Sambil ngopi. Baik, Ustaz. Ustadz Farhan ini di kampus dan kawan-kawan, dan saya mengampu mata kuliah Kapitas Lekta Dakwah dan Keumatan, sejarah bangsa kita. Itu bertanya, kenapa tokoh-tokoh Islam perannya itu kalau dalam buku-buku sejarah itu sedikit sekali disebutkan. Coba antum buka-buka buku sejarah resmi nasional. Itu kalau soal kesultanan Islam, kerajaan Islam, tokoh-tokoh Islam ada disebut, tapi kadang namanya saja. Atau kalau dibahas paling 1 halaman, 2 halaman. Tapi kalau sudah menulis dan memaparkan kerajaan-kerajaan selain Islam dan tokoh-tokoh selain tokoh Islam, itu bisa berhalaman-halaman, banyak sekali lembaran-lembarannya itu. Nah, ini kesengajaan jelas. Ini by design. Kenapa begitu gitu? Saya bilang kita nggak bisa hanya sebatas why gitu. Kenapa? Tapi harus masuk ke how. Gimana ini? Itu kan faktanya memang sudah begitu. Nggak bisa kita rubah saat ini. Tapi gimana caranya untuk merubah itu? Tadi seperti saya sampaikan, harus ada di antara antum yang jadi presiden, ada jadi menteri pendidikan, ganti itu Pak Menteri siapa sekarang? Menteri Pendidikan Pak Nadiem Makarim, itu gantinya harus antum. 15-20 tahun mendatang antumlah calon-calon menteri pendidikan, calon-calon Kapolri, calon-calon Panglima TNI, calon-calon presiden. Ini harus lahir dari Bunyan Indonesia. Kalau sudah menyebut diri dengan Bunyan Indonesia, harus tanggung jawab terhadap masa depan Indonesia. Kan nggak nyebut Bunyan Telajung di sini kan? Enggak kan? Tapi Bunyan Indonesia artinya harus bertanggung jawab terhadap masa depan Indonesia. Dengan cara apa? Harus ada di antara antum yang jadi presiden, jadi menteri, jadi ini, jadi itu. Jadi caranya begitu. Gimana agar kita bisa merubah ini tadi, Ustadz Farhan? Jadi bagian dari perubahan itu, harus jadi bagian dari solusi, jangan bagian dari masalah gitu. Jangan keluar dari bunyan jadi bagian masalah dari negeri ini gitu. Tapi harus jadi bagian dari solusi itu. Jangan semuanya jadi guru mulia gitu. Jadi ustadz mulia, sangat mulia. Tapi kalau kalian jadi presiden, udah presidennya juga seorang ustadz, maka memudahkan menjalankan syariat Islam. Karena ada beberapa syariat Islam yang tidak bisa dijalankan kecuali dengan adanya kekuasaan. Seperti kalau pidana rajam, potong tangan dan lain-lain, sebagainya, itu nggak bisa ditegakkan kecuali ada kekuasaan, ada pemerintahan. Saya kira itu. Baik, bagi satu yang lain ataupun para jemaah, ikhwan atau akhwat, kalau bahkan para ulama nanti
Nabi kelas 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tadi bertanya, negara Indonesia ini disebut negara yang merdeka. Sudah tercantum dalam UUD. Dalam UUD dijelaskan kemerdekaan di atas segala bangsa. Tapi kenyataannya kita masih mengalami bencana yang berbeda. Contohnya zaman PKI di tahun 65, zaman krisis moneter tahun 98. Dan sekarang juga kita masih banyak tekanan di negara lain dan negara juga. Apakah bisa Indonesia disebut merdeka? Jika tidak, berarti UUD tersebut tidak dapat. Bagaimana kata Musa? Takbir. Sebagaimana hijrah, kata Nabi kan la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah lagi setelah penaklukan kota Mekah. Tapi hijrah substansial, hijrah mentalitas, hijrah sikap, hijrah ruh, itu kan masih terus berjalan. Kita ingin berhijrah dari tidak baik menjadi baik, dari baik semakin baik. Begitu pula dengan kemerdekaan. Keterjajaan secara fisik sudah enggak kita, tapi terjajah secara mentalitas bisa jadi masih. Karena sebagian dari bangsa kita masih ada sikap-sikap mental terjajah. Artinya apa? Sikap menerima saja didolimin sama orang dan sama negara lain. Sikap masih tergantung kepada negara lain. Kata Pak Abdullah Hamahua, mantan penasihat KPK, tahun 2045 itu Indonesia kemungkinan akan menjadi salah satu dari 4 kemungkinan. 1, akan hilang dari peta bumi. Dengan apa? Dengan bencana alam. Karena seperti kaum nabi-nabi yang durhaka, diazab, dihancurkan negerinya gitu. Dengan apa indikasinya? Banyak kedurhakaan yang terjadi kepada Allah Subhanahu wa taala di negeri ini. Yang data-datanya sangat memprihatinkan lah dalam berbagai aspek kehidupan. Kedua, Indonesia pecah dari beberapa negara bagian. Kan banyak potensi disintegrasi bangsa terjadi. Kalau di Papua masih ada KKB, kelompok kekerasan bersenjata yang ingin berpisah. Dulu ada GAM di Aceh, ada KKB di Papua. Potensi perpecahan bangsa juga masih terjadi sampai sekarang. Timur Timur udah lepas dulu zaman Pak Habibie. Yang ketiga, Indonesia jadi jajahan negara-negara superpower. Jajahan apa? Bukan jajahan fisik, tapi jajahan ekonomi dan politik. Secara ekonomi, BUMN kita sejatinya tidak dimiliki oleh kita, badan usaha milik negara. Perusahaan-perusahaan besar di Indonesia tidak dimiliki oleh orang Indonesia, tapi oleh orang yang numpang nyari hidup di Indonesia. 70% tanah di Indonesia hanya dimiliki oleh sekitar 7% orang yang tinggal di Indonesia. Orang asli Indonesianya, orang Islam nyewa, jadi buruh. Tuh. Perekonomian Indonesia hampir 100% dikuasai bukan oleh orang Indonesia asli, bukan oleh pribumi. Termasuk juga soal perpolitikan. Meskipun dari presiden sampai ketua RT-nya muslim, tetapi keterlibatan dan dukungan politiknya tidak mengarah kepada dukungan politik umat Islam. Nah, ini keterjajahan itu. Secara ekonomi, secara politik, secara sosial, secara budaya anak-anak generasi muda kita jatuhnya ke sana, cenderungnya ke SCBD, ya begitulah ya, Fashion Week itu. Tidak ke gimana budaya santri gitu. Tidak disebut budaya Indonesia itu lihat budaya santri, tapi kalau budaya anak muda Indonesia ke sana larinya, ke generasi TikTok gitu. Saya pernah ditanya, Ustadz, akhwat idaman untuk dinikahi itu
Yang seperti apa? Yang nggak pernah joget di TikTok. Nah gitu. Nah, itu akhwat idaman. Jadi kalau mau cari istri nanti antum cari yang nggak pernah joget di TikTok. Apa itu? Apa itu? Maksudnya apa itu? Ustaz, saya ini seorang pemalu. Gimana saya bisa mengurangi rasa malu saya? Download TikTok. Nah, TikTok itu bisa memutus urat malu. Orang nggak malu-malu lagi berbuat maksiat. Jadi gitu ya. Yang terakhir, kemungkinan Indonesia 2045 itu kan usia Indonesia berarti 100 tahun. Menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, tapi harus lihat dulu syarat-syaratnya. Memenuhi nggak syaratnya untuk ke sana? Secara politik kita udah siap nggak untuk jadi negeri yang diridhoi oleh Allah seperti Madinatul Rasul? Secara ekonomi kita udah ekonomi syariah nggak gitu? Secara sosial, budaya, ilmu pengetahuan gimana? Memenuhi syarat nggak untuk menjadi negeri yang baldatun thayyibatun itu? Jadi 4 kemungkinan tergantung kita. Makanya masa depan bangsa ini tergantung antum-antum ini, santri ini. Kalau generasi mudanya seperti kalian ini sebagian besar di Indonesia, kita optimis. Tapi kalau sebagian besar generasi mudanya kayak SCBD, kita nggak optimis. Ini perjuangan kita, nih PR kita. Saya kira demikian.